selamat datang di Ngopi, Ngobrol Filsafat. Gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil membahas sebuah tema yang pastinya akan memberikan informasi untuk kita semua. Nah, sebelum lebih lanjut ke tema pembahasan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia selaku host di sini. Nah, di sini saya sudah bersama kedua narasumber kita yang nantinya akan memberikan materi atau informasi untuk kita semua. Nah, kepada kakak-kakak narasumber bisa langsung memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan. Selamat pagi teman-teman. Yang pertama adalah saya Hanif Rizalul An dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Perkenalkan, nama saya Fahim Hilda Abimullah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Nah baik, sebelum kita lanjut atau kita masuk ke topik pembahasan nih, aku mau tanya sama kakak-kakak narasumber di sini. Gimana nih, puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah. Loh kok minum kak? Ini Kebetulan saya men. men ya? lagi-lagi. Men. Ya, main lagi-lagi. Oke, semoga pulang dari sini nanti puasanya tetap lancar ya. Karena biasanya kalau ngomongin filsafat itu bawaannya emosi gitu ya. Jadi semoga nanti tetap puasanya lancar ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Karena waktu terus berjalan, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Untuk topik pembahasan kita kali ini adalah tentang positivisme. Nah, apa sih sebenarnya positivisme itu? Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat daripada pengertian positivisme. Selanjutnya aku mau tanya ke kakak narasumber langsung nih. Buat Kak Hanif dulu deh. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail kepada teman-teman di sini biar langsung paham gitu ya, tentang apa itu positivisme dan latar belakang daripada positivisme tersebut. Silakan Kak Hanif, bisa dijelaskan. Nah, jadi begini teman-teman, seperti yang Mbak Amalia jelaskan tadi, positivisme itu bersandar kepada hal-hal yang bersifat real kasat mata. Tidak seperti kalian wibu-wibu yang bersandar kepada waifu anime 2D. Nah, jadi dalam positivisme itu tidak dibahas suatu topik-topik yang menjalar ke suatu hal yang bisa dibilang esensi. Karena di dalam esensi itu terdapat unsur-unsur abstrak. Apa itu unsur-unsur abstrak? Abstrak yang di dalam ini berbeda dengan abstrak yang ada dalam literatur ya. Jadi abstrak di sini yang dimaksudkan adalah imajinasi. Ya, enough with the joke. Jadi pemuka utama dari filsafat aliran positivisme adalah Auguste Comte. Dia adalah seorang Prancis yang bukunya bernama Cause de philosophie positive. Di dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa positivisme ini menolak tahap-tahap perkembangan manusia. Nah, tahap-tahap perkembangan manusia tersebut terdiri dari 3. Yang pertama yaitu adalah tahap teologis, yaitu tahap di mana manusia percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa ada suatu kekuatan yang lebih tinggi atau lebih besar di atas kita. Tahap yang kedua adalah tahap metafisik. Nah, di dalam tahap metafisik ini terdapat bahwa ide-ide dalam teologis itu kalau dalam bahasa Inggris di-replace atau digantikan dengan ide-ide yang lebih abstrak. Dan yang terakhir adalah tahap ketiga, yaitu tahap positif. Nah, di dalam tahap positif ini bukan tahap sih ya. Dalam hukum-hukum alam itu digantikan dari yang hukum-hukumnya itu yang sebelumnya abstrak digantikan menjadi sesuatu yang tadi kasat mata atau fakta. Nah, dalam pemahaman tersebut kita bisa
katakan bahwa di dalam suatu hukum negara, hukum tersebut bisa dibilang hukum apabila hukum tersebut memiliki sifat yang positif untuk negara tersebut. Itu tadi saya sangat tidak efisien, tapi ya sudahlah. Nilai bahasa Indonesia saya jelek. Tidak apa-apa untuk Kak Hanif ini ya. Berarti artinya filsafat positivisme ini adalah suatu hal yang nyata ya Kak ya? Iya. Jadi dalam hukum filsafat positivisme ini kita lebih lebih memfokuskan kepada moral yang bersifat positif dan keadilan yang bisa didapatkan melalui logis. Yang dimaksud positif di sini adalah gejala yang tampak adanya sebatas pengalaman objektif. Jadi setelah fakta diperoleh, fakta-fakta tersebut dapat kita jadikan semacam asumsi proyektif untuk aksi-aksi kita di masa depan. Ya itulah sekilas penjelasan yang lebih detail mengenai positivisme. Baik, terima kasih Kak Hanif, penjelasannya sangat lengkap sekali ya dari awal sampai akhir. Ini benar-benar ya sedikit membuat pusing ya, tapi tidak apa-apa karena penjelasan dari Kak Hanif ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Lalu membahas tentang latar belakang, tadi sudah Kak Hanif jelaskan, di balik daripada filsafat positivisme ini pastinya ada tokoh-tokoh yang menggagas dan mendukung aliran filsafat positivisme ini. Nah sekarang Kak Fahim nih, bisa tolong dijelaskan buat teman-teman tentang siapa saja sih tokoh-tokoh yang membahas atau berpengaruh dalam filsafat positivisme ini. Silahkan Kak Fahim. Ya, untuk tokoh-tokoh dalam filsafat positivisme ini terdapat beberapa tokoh, diantaranya adalah Auguste Comte, John Stuart Mill, dan Herbert Spencer. Yang tokoh pertama yang muncul dalam aliran positivisme atau yang dalam artian ini orang yang menakoi dalam aliran positivisme ini adalah Auguste Comte. Ia lahir di Prancis dan membuat karya yang bernama Cours de Philosophy of Positive. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan eksperimen, sehingga dapat meminimalisir kekeliruan yang ada. Seperti contoh, panas dapat diukur dengan derajat, tetapi kita tidak cukup bisa mengatakan api itu panas, matahari itu panas, dan kopi itu panas, tetapi kita memerlukan ukuran dan teliti. Dari sinilah kemajuan sains benar-benar dimulai. Jadi pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanyalah menyempurnakan empirisme dan rasionalismenya. Hanya saja pada empirisme menerima pengalaman batinnya saja, sedangkan positivisme membatasi pada perjalanan objektivitasnya saja. Yang kedua ada tokoh filsafat selanjutnya yaitu John Stuart Mill. Menurut Mill, psikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menjadi asas bagi ilmu filsafat. Mill membedakan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu rohani. Yang dimaksud dengan ilmu rohani, psikologi, ajaran pengetahuan atau kesusilaan, dan etologi sosiologi, sedangkan ilmu sejarah termasuk dalam pengetahuan alam. Untuk tokoh selanjutnya yaitu ada Herbert Spencer, merupakan filsuf yang sangat berpengaruh pada abad 19 dengan karyanya yaitu System of Synthetic Philosophy atau suatu sistem filsafat sintetis. Ia menyusun sosiologi secara sistematis dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Ia menyamakan masyarakat dengan organisme. Masyarakat yang bersahaja itu pada hakikatnya disusun terarah untuk perang. Oleh karenanya masyarakat yang bersahaja harus diganti dengan masyarakat yang lebih mencintai perdamaian dan berindustri, yaitu suatu bentuk negara yang industri. Terima kasih, Mbak.
Baik, terima kasih Kak Fahim untuk penjelasannya. Ternyata banyak sekali ya yang kita ketahui dari sini, dan ternyata filsafat positivisme ini banyak tokoh-tokoh hebat di balik adanya filsafat ini atau aliran ini ya Kak. Nah, seperti yang kita ketahui tadi juga, bahwa filsafat positivisme ini ternyata sudah ada sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu ya, betul? Betul. Nah, karena sekarang ini kita hidup di tahun 2021, tentunya kehidupan pun jauh berbeda dengan tahun 1700 atau 1800-an ya. Nah, ini aku mau tanya lagi nih, ini tentang tanggapan untuk kakak-kakak berdua ya. Ya. Bagaimana pendapat kakak narasumber ini mengenai realitas filsafat positivisme ini? Bisa langsung dijelaskan, silahkan. Siapa? Dari Kak Hanif dulu, Kak Fahim dulu Silahkan. deh, silahkan. Untuk mengenai realitas filsafat positivisme, positivisme adalah suatu nyata, bukan hayalan semata. Positivisme merupakan suatu paham yang berkembang dengan sangat cepat. Positivisme telah menjadi dogmatis yang melambangkan pandangan dunia menjadi doktrin bagi ilmu pengetahuan. Pandangan dunia yang menyatakan bahwa objek-objek fisik hadir independen dari mental yang menghadirkan properti mereka secara langsung melalui indrawi. Realitas dengan data indrawi adalah satu. Apa yang dilihat adalah realitas sebagaimana adanya. Baik, sudah cukup Kak Fahim? Baik, langsung saja ini ke Kak Hanif, bisa langsung ditambahkan ini. Sepertinya dari raut muka Kak Hanif ini memiliki banyak sekali opini nih ya. Bisa langsung silahkan Kak Hanif. Iya, seperti yang Kak Fahim bicarakan tadi, positivisme itu merupakan sesuatu yang bersifat cenderung ke realisme. Jadi sudut pandang filosofi positivisme ini sangatlah beneficial dan cocok untuk mereka orang-orang yang memiliki pandangan realisme dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki pandangan idealisme. Nah, untuk implementasinya di dunia nyata, positivisme ini menurut saya sangatlah cocok, apalagi kalau kita kaitkan dengan hukum-hukum dalam suatu negara ataupun hukum-hukum di apalah ya, mungkin organisasi atau masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya positivisme ini tidak hanya itu berdasarkan kepada suatu hal-hal yang ilmiah, itu juga berdasarkan kepada logis dan fakta-fakta ya, karena ilmiah ya kan, fakta-fakta. Nah, sebagai misal kita bisa, kalau kita kaitkan dengan politik, kita bisa mengambil contoh seperti ideologi, sebuah ideologi yang saya kira kita semua tahu, yaitu adalah komunisme. Di dalam di dalam buku Marxis, yaitu pandangannya yang disebut dengan Marxisme, itu disebutkan bahwa sebenarnya ideologi sosialisme atau komunisme ini itu bukanlah sebuah ideologi yang gimana bisa kita bilang brutal, tidak. Itu adalah ideologi yang dimana masyarakatnya itu sama sama rata. Nah, tetapi karena ideologi tersebut ini lebih condong ke idealisme, kita bisa lihat dari sejarah-sejarah dan beberapa negara yang saat ini menjalankan komunisme, mereka bisa dibilang agak gagal karena yaitu tadi, karena ideologi tersebut adalah ideologi idealisme. Untuk merealisasikannya kita kalau bahasa Inggrisnya we miss many flaws. Nah, itulah mengapa kalau kita ingin menjalankan suatu rencana, kita sebaiknya menggunakan filosofi positivisme. Karena filosofi positivisme ini bersifat real. Ya itulah opini dari saya mengenai positivisme yang bisa diimplementasikan kepada dunia nyata. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Wah, luar biasa sekali ya tanggapan dari kakak narasumber kita kali ini. Saya yang otaknya agak lambat seperti ini ya, aduh,
dimaklumi puasa. Oh iya, ya semoga Iya, nanti. jadi gitu. Kalau kita mau semakin maju kita harus pakai positivisme. Jadi kita bisa Yamaha. Semakin di depan. Oke, artinya filsafat positivisme ini sangat baik sekali ya untuk diterapkan di kehidupan kita khususnya di sehari-hari seperti itu ya Kak? Iya. Baik, ternyata banyak sekali ya pembahasan yang kita sampaikan atau yang dari kakak narasumber kita berikan tadi. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya positivisme adalah suatu aliran filsafat modern yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Positivisme sendiri adalah suatu hal yang nyata, bukan hayalan. Ilmu pengetahuan harus nyata dan bermanfaat serta diarahkan mencapai suatu kemajuan. Serta pandangan dunia yang dianut oleh filsafat positivisme ini adalah pandangan dunia objektifistik. Begitu ya Kak? Iya. Wah baik, ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan di hari ini. Semoga informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah mungkin cukup sekian ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di Ngobrol Filsafat episode selanjutnya. Saya Amalia pamit undur diri, sampai jumpa. Halo teman-teman, kami dari tim Ngopi ngobrolin filsafat. Ya, di sini kami akan memperkenalkan diri kita dan bagian-bagian kita. Saya perkenalkan nama saya. 1, 2, 3. Halo teman-teman semuanya. Kami dari Ngopi. Semuanya. Iya. Lagi semuanya loh. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Kami dari Ngopi. Ngobrolin filsafat. 何お前はもう死んでいる。 Halo teman-teman, kami dari tim Ngopi ngobrolin filsafat. Ya, di sini kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing dan bagian-bagian dari tim ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Raihan Juantoro. Saya di sini sebagai ketua atau sutradara. Yang kedua ada Mas Fahim. Halo, perkenalkan nama saya Fahim Gilda Afifullah, saya sebagai narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Kanzabius sebagai kameramen. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Nurfadila, saya sebagai host. Orewa, Hanif Rizalul An, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Vegas Etika Junior sebagai penulis naskah. Ya, itu adalah nama-nama kami dan masing-masing tugas dari tim ini. Ya, sekian dari kami. Semoga kalian semua suka dengan podcast kami dan terima kasih. Selamat menikmati. Dadah.